Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang terluka dalam kecelakaan 4 mobil di ruas tol Cisumdawu, Sumedang. Usai buron setahun karena gelapkan uang umroh 30 kepala desa, seorang pria di Cirebon akhirnya ditangkap. Sampah organik kulit buah ternyata bisa disulap jadi cairan pembersih. Mahasiswi Institut Pertanian Bogor peraih beasiswa bersama beberapa teman kampusnya ikut peduli lingkungan. Mereka mengajak murid-murid sekolah dasar mengubah sampah organik kulit buah menjadi ekoenzim yang berguna sebagai cairan pembersih. Tumpukan sampah selalu menimbulkan masalah. Tidak hanya sumber penyakit, tapi juga penyebab pencemaran air dan udara hingga pemicu banjir. Guna mengatasi penumpukan sampah, diperlukan tindakan semua pihak, termasuk generasi muda. Seperti dilakukan Sarah Azahra Santoso, mahasiswi Institut Pertanian Bogor, peraih beasiswa program teladan dari lembaga non-profit Tanoto Foundation. Gadis kelahiran tahun 2004 ini bersama beberapa teman kampusnya sesama peraih beasiswa teladan berupaya mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar. Jendela juga bisa pakai ini. Mereka mengajak murid-murid sekolah dasar Negeri 01 Cinangneng, Kabupaten Bogor membuat ekoenzim dari sampah organik kulit buah. Sarah juga mengajak para murid kelas 5 SD ini memanfaatkan ekoenzim di sekolah. Jadi ekoenzim dipakainya cuma sedikit aja. Sebelum ekoenzim digunakan, tuangkan air dalam botol secukupnya. Kemudian campurkan sedikit cairan ekoenzim dalam botol dan aduk sampai rata. Takaran air harus lebih banyak dibanding ekoenzim dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya, tambahkan sedikit sabun cair sebagai pewangi untuk menghilangkan bau asam ekoenzim dan kembali diaduk. Jika sudah tercampur rata, ekoenzim siap digunakan para murid. Campuran ekoenzim dituang ke serbet atau sapu tangan untuk membersihkan meja. Tidak hanya itu, murid-murid bisa pula menggunakan campuran ekoenzim untuk membersihkan papan tulis. Banyak sekali manfaat terutama bagi siswa dan juga bagi kami, banyak pengetahuan dan juga pengalaman bagi siswa. Inovasi yang bagus untuk pengetahuan bagi kami juga insya Allah akan kami manfaatkan terutama bagi lingkungan di sekolah kami. Kenapa ekoenzim? Yang pertama manfaatnya banyak juga, bisa diterapkan di lingkungan juga, bisa membantu pekerjaan rumah tangga juga, dan limbah organik juga salah satu paling banyak dihasilkan di masyarakat situ juga. Ingin menanamkan cinta lingkungan dari kecil untuk anak-anaknya. Memperkenalkan manfaat yang bisa dilakukan dari limbah-limbah organik yang ada di sekitar sekolahnya aja sih ke anak-anak, biar anak-anak tahu gitu. Pembuatan ekoenzim tergolong mudah, tapi memerlukan ketekunan. Bahan-bahan yang disiapkan meliputi sampah organik berupa kulit buah, air, serta gula aren cair sebagai molase atau enzim fermentasi. Perbandingan bahan ekoenzim dengan mencampurkan 1 bagian molase atau gula aren cair, 3 bagian sampah organik kulit mangga, dan 10 bagian air. Langkah awal pembuatan ekoenzim mencampurkan molase gula aren cair sebagai enzim fermentasi dalam toples kedap udara berisi air. Setelah tercampur rata, masukkan limbah organik kulit mangga. Kemudian tutup rapat toples, diamkan hingga 3 bulan dalam suhu ruangan agar menghasilkan fermentasi sempurna. Ekoenzim yang siap dipakai setelah fermentasi 3 bulan memiliki bau cuka dengan warna coklat muda ataupun coklat tua, tergantung kulit buah serta jenis molase yang digunakan. Pembuatan ekoenzim ini dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor peraih beasiswa Tanoto Foundation. Dan mereka sebagai peraih beasiswa Tanoto Foundation memiliki kegiatan bakti sosial
yang biasa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, masyarakat sekitar, tapi juga untuk bermanfaat bagi kebersihan lingkungan. Ada 10 kampus mitra beasiswa teladan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Salah satunya Institut Pertanian Bogor. Menjadi peraih beasiswa teladan turut dipacu menghasilkan karya sosial memberdayakan masyarakat sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG). Jadi proyek-proyeknya harus ada kelanjutannya, baik itu dari komunitas tempatnya yang melanjutkan atau dari universitas. Jadi mereka perlu mencari cara bagaimana proyek sosial mereka dapat berlanjut. Guidance yang berikutnya adalah harus kontribusi ke SDGs, Sustainable Development Goals. Karena kami mengajarkan kepada mereka bahwa mereka juga bisa kontribusi ke Sustainable Development Goals yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia secara nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi SDG sejak 2015 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 193 negara mengadopsi SDG, termasuk Indonesia. Generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki kemampuan memajukan kehidupan bangsa jadi lebih baik. Ramadan Wibisono dan Farhan Hawari melaporkan dari Kabupaten Bogor. Libur Natal dan Tahun Baru kurang dari sebulan lagi, namun simulasi arus kendaraan sudah dimulai, salah satunya di Tol Cikampek. Pembahasan simulasi dilakukan oleh Kakor Lantas Mabes Polri bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Dirlantas Polda Jawa Barat di Pos Polisi Cikopo, Kabupaten Purwakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menyimulasi jika terjadi kepadatan kendaraan di Tol Cikampek, Cipali, dan Cisumdawu saat libur Nataru nanti. Diprediksi jumlah pemudik libur Nataru 2024 akan naik sekitar 2,8% atau setara 110 juta jiwa dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 107 juta jiwa. Untuk hasil survei pergerakan masyarakat Indonesia di musim libur Nataru tahun ini ada peningkatan sekitar 2,8%. Potensi-potensi terjadinya perlambatan ini sudah kita inventarisir ya, dan sudah kita simulasikan juga tadi. Tak hanya jalan, SPBU juga turut disidak menjelang libur Nataru. Salah satunya SPBU di Jalan Cihapit, Kota Bandung. Dengan menggandeng pengawas meteorologi dan Dinas Perdagangan, PJ Wali Kota Bandung menyidak SPBU di Jalan Cihapit pada Jumat pagi. Inspeksi dadakan untuk mengecek kualitas dispenser bahan bakar minyak yang dipakai. Dengan alat bejana ukur, petugas mengukur kapasitas BBM bersubsidi apakah sesuai takaran atau tidak. Tujuan sidak dispenser SPBU ini agar tidak terjadi kecurangan yang bisa merugikan masyarakat, apalagi saat Nataru tidak sedikit warga yang akan berlibur di Kota Kembang ini. Sidagin lah ya, persiapan nanti sebentar lagi kan Nataru di mana konsumsi BBM itu kan kita memastikan ukurannya sesuai dengan apa yang terlihat, jadi tidak ada yang curangi kepentingan konsumen. Hasil dari sidak kali ini tidak ditemukan kecurangan di dispenser BBM yang dipakai SPBU. PJ Wali Kota Bandung menegaskan akan menindak SPBU yang bermain curang pada takaran BBM dengan sanksi penutupan dan penyegelan SPBU. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, Sevrin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.